Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitriani. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai daerah integral. Sebelumnya akan dibahas dulu mengenai elemen pembagi nol. Pada suatu ring, misalkan ring R, kemudian dimiliki A yang merupakan elemen tak nol dari ring R. Elemen A ini disebut pembagi nol jika terdapat elemen B yang juga merupakan elemen R dan bukan merupakan elemen nol, sehingga apabila A dikali B sama dengan nol. Dapat dilihat pada ilustrasi berikut, jika A tidak sama dengan nol, kemudian terdapat B tidak sama dengan nol elemen R, sehingga A dikali B sama dengan 0 atau B kali A sama dengan 0. Elemen A ini disebut sebagai elemen pembagi 0 pada ring R. Demikian juga untuk elemen B. Sebagai contoh, apabila kita perhatikan di ring Z6, Z modulo 6 terhadap operasi penjumlahan modulo 6 dan perkalian modulo 6 yang merupakan ring, di sini kita tahu bahwa 2 bar yang merupakan elemen Z6 bukan merupakan elemen 0. Kemudian terdapat 3 bar elemen Z6 sehingga apabila 2 bar dikalikan 3 bar ini akan menghasilkan 0 bar. Sehingga elemen 2 bar maupun 3 bar di sini merupakan elemen pembagi 0 pada ring Z6. Selanjutnya adalah elemen unit. Pada suatu ring, suatu elemen di ring R, kemudian apabila katakan U, apabila terdapat V anggota R, sehingga U dikali V sama dengan V dikali U sama dengan 1, di sini 1 adalah elemen satuan pada ring R. Elemen U ini dikatakan elemen unit jika terdapat V di R, sehingga U dikali V sama dengan V dikali U sama dengan 1. Sebagai contoh, pada ring Z, terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan, elemen unitnya adalah bilangan 1 dan negatif 1. Kemudian pada ring MNR yang merupakan himpunan semua matriks berukuran N kali N, yang entry-entry-nya adalah elemen dari ring R, merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Pada ring ini, elemen unitnya adalah matriks invertible. Kemudian himpunan semua unit dari MNR ini disebut sebagai general linear group yang disimbolkan dengan GLNR. Mengapa matriks invertible merupakan elemen unit pada ring tersebut? Karena setiap matriks invertible ini memiliki inverse terhadap operasi perkalian, sehingga matriks-matriks invertible tersebut merupakan elemen unit pada ring MNR. Setelah membahas elemen pembagi nol dan elemen unit, selanjutnya kita akan melihat pengertian dari daerah integral. Ring komutatif dengan elemen satuan dikatakan daerah integral jika ring tersebut tidak memuat pembagi nol. Diperhatikan di sini bahwa untuk menjadi daerah integral, hal utama yang harus dipenuhi adalah yang pertama, ring tersebut merupakan ring komutatif. Yang kedua, ring tersebut memiliki elemen satuan yang disimbolkan dengan 1. Kemudian yang terakhir adalah ring tersebut tidak memuat elemen pembagi nol. Sebagai contoh, ring Z, himpunan bilangan bulat bersama dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan merupakan daerah integral karena ring tersebut merupakan ring komutatif, kemudian memiliki elemen satuannya di sini adalah bilangan 1, kemudian ring tersebut tidak memuat pembagi nol. Tidak ada dua elemen tak nol yang apabila dikalikan menghasilkan bilangan 0. Contoh yang kedua adalah ring Z modulo P dengan P-nya bilangan prima. Di sini ZP merupakan ring komutatif, kemudian elemen satuannya adalah 1 bar. Pada Z modulo P ini tidak terdapat dua elemen tak nol yang apabila kita kalikan menghasilkan bilangan 0 bar. Sehingga ring ZP
merupakan daerah integral. Contoh yang ketiga, ini bukan merupakan daerah integral. Misalkan kita memiliki ring M2Z, himpunan semua matriks berukuran 2x2 yang entry-entry-nya adalah elemen dari himpunan bilangan bulat bersama dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Kita ambil dua elemen tak nol di sini, yaitu matriks 1, 1, 0, 0, kemudian matriks 1, 0, min 1, 0. Kedua matriks ini bukan merupakan matriks 0, tetapi apabila dikalikan, ini menghasilkan matriks 0. Oleh karena itu, matriks 1, 1, 0, 0 maupun 1, 0, min 1, 0, keduanya merupakan elemen pembagi 0 pada ring M2Z. Oleh karena itu, M2Z memuat elemen pembagi 0, sehingga ring M2Z bukan merupakan daerah integral. Berikutnya adalah sifat-sifat daerah integral. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa setiap daerah integral yang berhingga merupakan lapangan. Lapangan ini sendiri adalah ring divisi yang komutatif. Berikut diberikan buktinya. Misalkan R adalah daerah integral berhingga, kemudian A adalah elemen dari ring R yang tak nol. Kemudian di sini didefinisikan fungsi dari R ke R, jadi dari ring R ke dirinya sendiri, dengan definisi fx sama dengan A dikali X. A ini yang sudah dipilih terlebih dahulu tadi merupakan elemen tak nol dari ring R. Akan ditunjukkan bahwa F-nya merupakan fungsi yang injektif. Diberikan sembarang fx1, fx2 anggota R dengan syarat fx1 sama dengan fx2. Untuk menunjukkan F merupakan fungsi injektif akan ditunjukkan x1 sama dengan x2. Di sini karena fx1 sama dengan fx2, berdasarkan definisi fx sama dengan ax, diperoleh fx1 yang nilainya sama dengan A dikali X1, kemudian Fx2 yang nilainya sama dengan AX2, ini kita peroleh AX1 sama dengan AX2. Oleh karena itu, A dikali X1 dikurang X2 sama dengan 0. X1 dikurang X2 di sini maksudnya adalah X1 dioperasikan dengan operasi penjumlahan dengan inverse dari X2 terhadap operasi penjumlahan di ring R. Karena R merupakan daerah integral, kemudian A-nya tidak sama dengan 0, maka haruslah X1 dikurang X2 ini sama dengan 0. Karena R merupakan daerah integral yang tidak memuat pembagi 0. Jika X1 dikurang X2 tidak sama dengan 0 menghasilkan 0, maka A maupun X1 dikurang X2 merupakan elemen pembagi 0, sehingga ini akan kontradiksi dengan R merupakan daerah integral. Oleh karena itu, karena R merupakan daerah integral, kemudian A-nya tidak sama dengan 0 dari sini, maka diperoleh X1 dikurang X2 sama dengan 0 yang berakibat X1 sama dengan X2. Dari sini telah terbukti bahwa F tadi dari R ke R yang didefinisikan Fx sama dengan Ax, ini merupakan fungsi yang injektif. Selanjutnya, karena F fungsi yang injektif, kemudian R-nya berhingga, diperoleh kardinalitas R sama dengan kardinalitas dari Fr. Karena F-nya injektif, kemudian R-nya berhingga. Oleh karena itu, Fr ini sama dengan ring R, atau F-nya bersifat surjektif. Karena surjektif, F-nya bersifat surjektif, kemudian tadi diasumsikan bahwa R ini memiliki elemen satuan, karena R-nya daerah integral. Kemudian di R ini terdapat 1, karena F surjektif, maka terdapat prapeta dari 1. Yaitu terdapat X di R, sehingga apabila dikalikan dengan A, AX itu sama dengan 1. Oleh karena itu, A merupakan unit.
Apa yang dapat disimpulkan dari sini? Karena pengambilan A sebarang, kemudian tadi A itu adalah elemen tak nol, kemudian kita berhasil membuktikan bahwa setiap elemen tak nolnya merupakan unit, maka terbukti R merupakan ring divisi. Karena daerah integral itu merupakan ring komutatif, maka R merupakan ring divisi yang komutatif, sehingga terbukti R merupakan lapangan. Jadi, terbukti bahwa jika R merupakan daerah integral yang berhingga, maka R merupakan lapangan. Selanjutnya akan dibahas mengenai karakteristik ring R. Diberikan ring R dengan elemen satuan yang dinamakan dengan karakteristik dari R. Notasinya seperti ini, char R. Ini adalah bilangan asli terkecil n adalah bilangan asli, sehingga n dikali 1 sama dengan 0. Apabila n dikali 1 tidak sama dengan 0 untuk setiap n bilangan asli, maka didefinisikan karakteristik dari R ini sama dengan 0. Nah, kemudian untuk n dikali 1, ini adalah 1 ini adalah elemen satuan dari ring R, dioperasikan terhadap operasi penjumlahan ini sebanyak n kali. Contohnya, dimiliki, misalkan ini ada ring Z3 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo 3. Di sini karakteristik dari ring Z3 adalah 3, karena 3 merupakan bilangan asli terkecil sehingga 3 dikali 1 bar. Mengapa 1 bar? Karena 1 bar ini adalah elemen satuan pada ring Z3. 3 dikali 1 bar berdasarkan definisi ini adalah 1 bar dijumlahkan sebanyak 3 kali terhadap operasi penjumlahan modulo 3 yang menghasilkan 0 bar. Sehingga n adalah bilangan terkecil, bilangan asli terkecil, sehingga 3 dikali 1 bar sama dengan 0 bar. Oleh karena itu, karakteristik dari ring Z3 adalah 3. Berikutnya, sifat dari daerah integral yang berkaitan dengan karakteristik dari ringnya. Jadi, jika R merupakan daerah integral, maka karakteristiknya itu 0 atau merupakan bilangan prima. Berikut diberikan buktinya. Misalkan karakteristik dari R, ring R yang tadi merupakan daerah integral sama dengan N, dengan N-nya tidak sama dengan 0. Jika N merupakan bilangan komposit, maka N sama dengan R dikali S, dengan R-nya berada di antara 1 sampai N, dan S-nya juga berada di antara 1 sampai N. Berdasarkan definisi karakteristik suatu ring, maka R dikali 1 tidak sama dengan 0 dan S dikali 1 tidak sama dengan 0. Karena karakteristik dari R ini adalah N, dan N ini adalah bilangan asli terkecil sehingga N dikali 1 sama dengan 0. Karena R dan S keduanya kurang dari N, maka R dikali 1 tentu saja tidak sama dengan 0 dan S dikali 1 tidak sama dengan 0. Tetapi di sini kita lihat 0 sama dengan N dikali 1. N dikali 1 sama dengan 0, karena diketahui bahwa diasumsikan di sini bahwa karakteristik dari R sama dengan N, sehingga N dikali 1 sama dengan 0. Kemudian N tadi ini bisa dinyatakan N dikali 1 bisa dinyatakan sebagai R dikali 1 dikali S dikali 1 berdasarkan ini. Oleh karena itu R memiliki elemen pembagi 0 karena di sini R dikali 1 yang tidak 0, kemudian S dikali 1 yang juga tidak 0, kemudian dikalikan akan menghasilkan bilangan 0. Oleh karena itu, R dikali 1 dan S dikali 1 merupakan elemen pembagi 0. Hal ini kontradiksi karena R merupakan daerah integral dan di dalam daerah integral tidak memuat pembagi 0. Oleh karena itu, jika R daerah integral, haruslah karakteristik R sama dengan 0 atau karakteristik R merupakan bilangan prima.
Demikian pembahasan mengenai daerah integral dan sifat-sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.